Sebelum kita masuk pada materi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu perulangan atau looping dalam bahasa Inggris. Kata loop sendiri merupakan proses yang kita lakukan secara berulang-ulang seperti roda yang berputar yang enggan untuk berhenti. Sehingga loop ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan sebuah perintah yang perlu kita jalankan secara berulang-ulang. Contohnya seperti kita melakukan sebuah perhitungan ataupun melakukan visualisasi terhadap banyak data secara serentak. Nah, hal ini tentu saja membantu kita karena jadinya tidak perlu menuliskan sejumlah tinta yang berulang-ulang. Kita hanya perlu mengatur berdasarkan hasil yang kita harapkan saja. Kenapa kita perlu menerapkan looping dalam pemrograman ini? Ya, karena looping atau loop bisa meningkatkan efisiensi dari skrip atau program yang kita buat. Semakin sedikit dari program yang kita buat, waktu ekstensinya cenderung akan semakin singkat. Begitu pula ketika jumlah dari program yang kita buat sangat panjang, maka waktu ekstensinya cenderung akan semakin lama. Jadi, secara definisi, looping adalah konsep pemrograman di mana kita mengulang baris program beberapa kali. Beberapa kali di sini bisa dikatakan tidak terbatas. Bisa 10, bisa 100, atau bisa juga 100.000, selama komputer masih bisa mengolahnya. Nah, kali ini kita akan bahas struktur perulangan dalam bahasa Pascal. Mencakup perulangan for do, for don't to do, while do, dan repeat until. Selain itu juga akan dibahas perintah tambahan yang sering dipakai dalam perulangan seperti break dan continue. Tetapi pada materi ini kelompok saya hanya akan membahas mengenai perulangan for do dan for don't to do saja. Nah, baiklah, struktur perulangan pertama yang akan kita bahas adalah perulangan for do. Nah, ciri dari perulangan ini adalah jumlah perulangan sudah ditentukan di awal kode program, yakni sebelum perulangan tersebut berjalan. Berikut format dasar penulisan perulangan for do dalam bahasa Pascal yang akan kita gunakan, di mana for variable counter, titik 2 sama dengan nilai awal to nilai akhir do. Kemudian kita enter dan begin. Terus kita masukkan kode program dan kode program, terus kita enter dan kita ketikkan end. Nah, dalam format di atas, variabel counter adalah variabel yang berfungsi sebagai counter atau penghitung dalam perulangan. Variabel ini otomatis menaik dari nilai awal hingga nilai akhir. Dalam setiap kenaikan, blok kode program yang berada di dalam begin dan end akan dijalankan terus-menerus sampai nilai variabel counter sama dengan nilai akhir. Sebagai contoh, saya ingin menulis teks hello world sebanyak 10 kali, maka perintah perulangannya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini kita tuliskan nama programnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat program perulangan. Titik 2, titik koma, kemudian uses crt itu titik koma, kemudian kita variabel. Nah, variabel itu kita menggunakan jenis integer. Kemudian begin, clscr, terus for I sama dengan 1 to 10 do. Nah, ini maksudnya itu untuk variabel i jalankan perulangan mulai dari 1 hingga 10. Kemudian kita begin readline hello world. Kemudian kita end titik koma end. Nah, untuk hasilnya itu dapat kita lihat di sini. Nah, untuk yang di sebelah kanan ini sama seperti yang di sebelah kiri, tetapi di sini itu kita menggunakan variabel i sehingga kodenya hasilnya nanti itu akan muncul angka 1 sampai 10. Nah, untuk kodenya itu kita beri nama program perulangan. Kemudian uses crt, variabelnya itu kita menggunakan integer. Kemudian begin, clscr, kemudian kita enter for i. For i atau untuk variabelnya itu 1 to 10 do. Kemudian kita begin. Terus kita readline hello world i. End, titik koma, dan end. Nah, ini adalah hasil kode program dengan dimasukkan variabel i. Nah, variabel i itu berfungsi untuk menjalankan perulangan mulai dari 1 hingga 10.
Sekarang kita akan menambahkan variabel counter i ke dalam blok perulangan. Di dalam blok tersebut, nilai variabel i akan ditampilkan dan hasilnya akan naik bertahap dari 1 sampai 10, yakni sesuai dengan nilai awal dan akhir perulangan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kode program di mana nama yang kita beri itu perulangan. Kemudian usage crt itu titik koma, variabel itu i integer, begin clr titik koma, for untuk variabel i sama dengan 1 to 10 do. Kemudian begin readline 7 dikali variabel i sama dengan 7 dikali variabel i. N. Nah, untuk hasil dari program yang kita buat itu dapat kita lihat di sini. Di sini hasilnya itu terjadi perulangan mulai dari 1 sampai 10. Baik, di sini kita akan membuat kode program yang lebih interaktif mengenai perulangan for do dengan meminta user untuk menginput angka pengali. Jadi di sini kita coba memindahkan program di aplikasi FreePascal. Dan di sini saya sudah memasukkan pemrograman tersebut. Kita ketikkan program perulangan use crt variabel i atau angka sama dengan integer, begin clear screen, readline. Di sini kita tuliskan program daftar perkalian, kemudian readline input perkalian yang diinginkan. Input perkalian yang diinginkan ini membaca angka. Kemudian readline for variabel i sama dengan 1 sampai 10. Jadi kita akan menampilkan angka yang dari 1 hingga 10. Begin readline set variabel i dikali angka sama dengan i dikali angka n. Kita coba compilekan. Nah, di sini sukses. Kita coba run. Kita input. Di sini saya ingin menginput perkalian 5. Nah, di sini jadi pasti akan kembali dikarenakan di sini kita tidak menambahkan readline. Jadi kita menambahkan readline untuk membaca perintah di atas. Kita coba runkan lagi. Nah, di sini saya ingin menginput perkalian 5. Enter. Nah, muncullah perkalian 5 yang mana dari 1 hingga 10. Nah, contoh selanjutnya yaitu di sini pemrograman yang mana nilai awal dan akhir dari perulangan for do ternyata juga bisa berasal dari variabel. Nah, di sini ada contoh pemrograman modifikasi dari kode program perkalian. Kita masukkan kode program ini ke FreePascal. Ini sudah saya kasih masuk. Di sini kita tuliskan program perulangan usage crt variabel i. Kita masukkan angka awal akhir yaitu integer, begin clear screen. Di sini kita tulis program daftar perkalian. Kemudian write yaitu input perkalian yang diinginkan. Di sini kita masukkan perkalian yang ingin kita tampilkan. Kemudian return angka, jadi dibaca angka. Print, jadi di sini kita menginginkan perkalian itu dari mana, misalkan dari 2. Kemudian readline awal, kemudian write sampai, kemudian readline akhir. Kemudian di sini readline daftar perkalian angka mulai dari awal sampai akhir. Readline for variabel i awal to akhir do. Begin readline variabel i dikali angka sama dengan i variabel variabel i dikali angka. Kemudian di end kita coba compile. Sukses. Dan di sini yang dimaksud yaitu kita disuruh memasukkan perkalian yang kita inginkan. Di sini saya ingin memasukkan perkalian 5. Nah, dari ini maksudnya kita ingin menginginkan perkalian 5 dari angka dari berapa? Misalkan di sini saya ingin memulai dari 2. Kemudian saya menginginkan sampai 12.
Nah, kenapa kembali? Karena kita di sini tidak memasukkan readline. Di sini coba kita masukkan readline. Kita runkan kembali. Nah, 5, 2, 12. Kita enter. Di sini perkalian 5 yang dimulai dari 2 hingga 12. Itulah contoh dari program daftar perkalian. Oke, selanjutnya adalah materi struktur perulangan for down to do. Jadi, struktur perulangan for down to do itu sangat mirip dengan perulangan for do yang sebelumnya. Namun bedanya, for down to do digunakan untuk mengulang suatu blok kode dari nilai awal yang ditentukan hingga nilai akhir yang lebih kecil. Jadi, perulangan ini khusus untuk iterasi yang menurun dari angka terbesar ke angka yang terkecil. Nah, untuk format dasar penulisan perulangan for down to do dalam bahasa Pascal, teman-teman bisa melihat pada tampilan ini. Di sini dituliskan for variable counter, titik 2 sama dengan nilai awal, down to nilai akhir do. Kemudian kita enter, begin, kemudian kita tuliskan kode program, kemudian end. Nah, selanjutnya, nyaris tidak berbeda dengan format perulangan for do. Untuk format for down to do ini menggunakan keyword down to sebagai pengganti to. Nah, di sini ada contoh kode programnya. Namun, teman-teman, saya akan pindahkan ke Free Pascal agar teman-teman bisa melihat hasil dari kode program tersebut. Di sini saya sudah tuliskan program perulangan, kemudian use CRT, kemudian saya masukkan variabel i yaitu integer, kemudian begin, clear, kemudian saya tuliskan for i.2 sama dengan 10 down to 1 do, kemudian begin, kemudian kita return, perkalian 7 dikali i adalah sama dengan 7 dikali i, kemudian kita enter, kemudian kita end, dan coba kita compile. Kita coba run. Nah, jadi ini artinya belum terbaca di Pascal karena kita belum menambahkan readline. Saya akan menambahkan readline agar kode program ini bisa terbaca. Kita compile lagi. Kemudian kita run. Nah, ini adalah tampilan dari kode program tadi, yaitu perkalian 7, di mana di sini dimulai dari angka yang terbesar yaitu 70 ke angka yang lebih kecil yaitu 7. Jadi di sini ada lagi contoh, saya membuat kode program lirik lagu Anak Ayam di mana kode program ini kurang lebih mirip seperti contoh program perkalian interaktif dalam tutorial for do. Hanya saja, selain menggunakan for down to do, kita perlu memikirkan bagaimana teks Anak Ayam turun 9, pergi 1 tinggal 8 ini dirangkai. Nah, berikut contoh programnya. Di sini, kita tuliskan nama programnya yaitu program perulangan, kemudian use CRT, kemudian kita masukkan variabelnya yaitu i, dan Anak Ayam, kemudian itu termasuk integer, kemudian kita begin, clear, kemudian kita return lagu Anak Ayam, kemudian di sini kita write lagi input jumlah Anak Ayam, kemudian kita return Anak Ayam, kemudian kita tambahkan for i.2 sama dengan Anak Ayam down to 1 do, kemudian kita begin, kemudian kita return Anak Ayam turun i pergi 1 tinggal i kurang 1, kemudian kita end. Nah, untuk hasil programnya, teman-teman bisa lihat pada tampilan di sebelahnya. Di sini ada hasil kode program yang tadi ini, di mana di sini muncul lagu Anak Ayam. Nah, input jumlah Anak Ayam itu 5. Jadi di sini terbukti bahwa perulangan for down to do itu menampilkan angka yang paling tinggi ke angka yang paling rendah, di mana Anak Ayam turun 5, pergi 1 tinggal 4. Dan begitu seterusnya sampai Anak Ayam turun 1, pergi 1 tinggal 0. Sekian dan terima kasih.
Nah, selanjutnya di sini saya akan membuatkan sebuah program mengenai perulangan for down to do. Langsung saja kita membuat programnya. Di sini saya ingin membuat program bilangan ganjil. Nah, kita coba compile. Nah, berhasil. Kita coba runkan. Nah, di sini menampilkan bilangan ganjil dari angka 20 ke 1, yaitu dimulai dari angka 19, 17, 15, hingga 1. Karena 20 tidak diambil karena bilangan genap, maka langsung dimulai dari sebelumnya yaitu angka 19 yang merupakan bilangan ganjil. Nah, seperti itulah contoh mengenai perulangan for down to do.